Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bujitra, saya dari Prodi Sistem Informasi tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah laporan, jadi dengan judul laporan absen operasi data atau akan pertama kali membahas yaitu dari belakang. Kita kolaborasi datanya yang berlokasi di Karawang, tepatnya di Desa Sekaligus, Jalan Timbang Lagi, Kabupaten Jambe, Blok S yang 36 Karawang Barat. Jadi kolaborasi data ini hanya fokus menjual berceceran dengan berbagai jenis beras dan kemasan. Untuk metode poin selanjutnya itu saya menggunakan metode desain thinking. Jadi untuk metodologi tentang ini dilakukan menggunakan desain thinking. Proses dalam metode desain thinking itu merupakan proses berulang yang terdiri dari beberapa tahap untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang dihadapi serta solusi yang memungkinkan saya sendiri sebagai penulis untuk mendefinisikan masalah dari sudut pandang tertentu. Metode ini dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah evaluasi. Pengertian evaluasi itu sendiri adalah kita melakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dari sisi usernya. Itu untuk mengetahui tujuan evaluasinya yaitu untuk mengetahui tantangan serta kelebihan kebutuhan dari sisi pengguna. Jadi tujuan dari tahap evaluasi ini adalah memahami memotivasi mereka. Poin berikutnya itu define. Tahap ini dalam metode design thinking itu bertujuan untuk memahami masalah yang nyata yang perlu diselesaikan. Pada tahap define ini, hasil dari tahap empatik digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan potensi solusi yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan mendefinisikan masalah berdasarkan hasil penelitian, pengguna tanpa mengabaikan aspek dari produk. Pada nomor 3 yaitu idea. Pada tahap ideat ini, pencarian ide dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dan menciptakan gagasan inovatif. Tahapan ini pada dasarnya menghasilkan daftar ide yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Prinsip berikutnya itu prototype. Pada tahap ini, ide yang telah dipilih akan dibuatkan dalam bentuk prototype. Ide yang dipilih akan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah prototipe yang dilengkapi dengan interaksi, sehingga menghasilkan sebuah produk awal yang menyerupai versi nyata dari kode tersebut. Poin terakhir itu test. Prototipe, jadi prototipe yang telah dibuat pada tahap sebelumnya akan dicoba oleh pengguna. Dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk tersebut akan diperoleh masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan perbaikan pada produk yang sudah ada. Hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama berdasarkan penelitian yang saya buat itu dapat disimpulkan bahwa belum pernah dibuatkan sistem informasi berbasis web pada toko beras di Jakarta. Selain itu, permasalahan tersebut dapat diasumsikan itu bahwa target pengguna adalah pembeli yang sulit mendapat akses informasi melalui media elektronik. Jadi sebagai bukti dari hipotesis dari pengguna, saya menulis melakukan penelitian lebih lanjut melalui wawancara. Dari hasil penelitian tersebut, menulis menemukan bahwa pengguna masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi sekitar toko beras di Jakarta, sehingga mereka perlu menulisnya dengan cara langsung dengan cara banyak berbeda. Pada tahap yang kedua yaitu define. Pada tahap ini saat penulis mengajukan semua ide dari hasil wawancara dengan target pengguna sebagai dasar.
besar untuk menciptakan platform yang sesuai dengan harapan pengguna dan mengembangkan menjadi user bersama. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa untuk permasalahan pada tahap implementasi adalah kebutuhan pembeli toko beras digitali akan platform website yang dapat menyediakan akses informasi secara mudah dan cepat terkait pokok serta produk yang dijual. Oleh karena itu, solusinya adalah menghadirkan sebuah platform sistem informasi berbasis web yang memudahkan pembeli mengakses informasi tentang toko beras digitali tanpa harus melakukan pencarian langsung di lapangan. Dan memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Tahap berikutnya itu dilihat di pada tahap ini itu yang dihasilkan sebagai solusi harus sesuai dengan pernyataan masalah pengguna dalam bentuk video story. Video story adalah deskripsi yang terdiri dari satu atau lebih kalimat dari pengguna atau pengguna sistem yang mengatakan apa yang dilakukan atau perlu dilakukan oleh pengguna sebagai bagian dari prinsip dari hasil tersebut dibuatlah video wireframe atau wireframe atau hack video wireframe menggunakan signal menunjukkan pada gambar di samping ini diperoleh gambar samping itu contoh dari kalau tidak lucu wireframe yang saya lihat jadi dari produk. Tahap berikutnya itu prototipe. Pada tahap pembuatan prototipe, program oleh pengguna yang terlihat pada gambar di samping merupakan hasil dari penggunaan pengalaman menggunakan Figma. Diagram ini memvisualisasikan aliran navigasi yang mencakup halaman utama dan bagi menu seperti menu produk, artikel, dan kontak hingga tombol besar murah yang mengarahkan ke pembuatan website. Dengan adanya hasil tersebut, proses pengujian pada tahap berikutnya dapat dilakukan simulasi mockup interaktif untuk memastikan pengguna berjalan sesuai harapan. Adapun penjelasan mengenai beberapa prototipe tersebut adalah pertama yaitu landing page, pedalaman utama yang menjadi landing page toko beras ini akan menampilkan sebuah informasi terkait dengan produk terbaru dan juga ada artikel serta testimoni sehingga tidak menyebutkan dapat memberikan dukungan promosi tersebut karena sudah ada testimoni dari pembelian sebelumnya. Kedua itu menu produk. Jadi halaman menu produk ini berisi informasi lengkap terkait produk beras di toko Silian tadi tersebut. Jadi pengguna dapat melihat berbagai jenis beras, contohnya yaitu jenis beras merah, beras ketan, beras merah, beras muncul, dan lain-lain. Yang ketiga itu menu artikel. Pada halaman menu artikel ini dirancang untuk memberikan konten yang edukatif dan informatif. Jadi artikel yang tersedia di menu artikel tersebut berisi bermacam informasi. Salah satunya yaitu membahas topik peningkatan harga beras maupun cara memilih beras yang cocok dengan yang sehat. Selanjutnya itu menu tentang jadi dan bagian ini memuat informasi latar belakang toko beras ya. Jadi pengguna dapat membaca tentang sejarah bisnis, tujuan utama, visi dan misi perusahaan. Dan halaman ini menyediakan komitmen bisnis dalam menyediakan beras berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya itu menu kontak kami. Di halaman kontak kami ini menyediakan informasi kontak yang bisa dihubungi kontak termasuk alamat fisik toko, nomor telepon, dan email resmi untuk jika ada keperluan lebih bisa menghubungi nomor tersebut.
Yang nomor 6 itu pesan produk. Contoh pesan produk yang menjadi elemen penting di beberapa halaman, termasuk halaman utama dalam produk. Ketika diklik, tombol ini akan langsung mengarahkan pengguna ke WhatsApp. Tujuannya adalah mempermudah komunikasi antara pengguna, bertujuan untuk menjaga informasi produk atau melakukan pemesan. Yang terakhir adalah WhatsApp. Halaman atau tujuan dari tombol pesan produk yang menggabungkan pengguna ke aplikasi WhatsApp di sini, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan berjual untuk melakukan negosiasi, mendapatkan informasi tambahan, atau menyelesaikan transaksi pembelian. Pada slide berikutnya yaitu untuk tes. Jadi pengujian prototipe toko beras Widyatani ini dilakukan dengan memanfaatkan metode sistem usability scale atau disingkat sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat penggunaan desain yang telah diimplementasikan. Setelah melakukan pernyataan terhadap responden, maka hasil nilai dari pernyataan tersebut disajikan dalam bentuk skor yang telah dijawab oleh responden. Berikut adalah skala recapnya. STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, RG ragu-ragu, ST setuju, SS sangat setuju. Dan di samping adalah ada tabel hasil dari hasil akhir di sistem usability scale. Jadi berdasarkan nilai akhir yaitu 80, maka nilai tersebut dapat diartikan sebagai nilai di atas rata-rata dengan kategori bagus, dan hasilnya itu dapat bisa diterima ataupun bisa dipakai. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menghasilkan desain tatap muka dan pengolahan penggunaan metode teks komunitas video. Ini berbasis menggunakan metode ini melibatkan tahapan seperti prototype, prototype, dan tes untuk melalui pengembangan solusi inovatif dapat dihasilkan. Desain yang dihasilkan memperlihatkan kesadaran, konsistensi, dan kemudahan aplikasi. Bahkan pengembangan penggunaan dengan fitur yang minimalis dan efektif. Penggunaan ToolSpeak memudahkan proses perancangan hingga simulasi prototype berjalan sangat efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.